Pada kisah yang lalu diceritakan, Kodrat berlaku kasar. Tentu saja Rukmini sangat sakit sekali, hatinya terluka. Apalagi terhadap Sanjaya, Kodrat tidak menghargai, apalagi menyayangi anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Rukmini sangat terpukul hingga dia jatuh benci luar biasa. Rukmini diam membisu, hanya air matanya mengalir perlahan di pipinya. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Jika anakmu ini menangis lagi, terpaksa kalian berdua ku ajak jalan kaki. Pikirkan akibatnya. Jalan kaki. Ingat, langkahku panjang juga cepat. Kalian akan kupaksa jalan berlari mengejarku. Kalian akan sangat kelelahan, capek, dan bayangkan olehmu. Kalau sampai jalan kaki, apa yang akan terjadi? Jari-jari kalian akan terlepas satu-satu karena luka. Ayo, mau? Mau? Dan ingat, kalau anakmu rewel di sepanjang jalan, ku bunuh dia. Diam! Diam kataku! Diam! Diam, Nak, diam. Jangan nangis, sayang. Jika kau bunuh anakku, aku juga lebih baik mati. Untuk apa aku hidup? Aduh, Sang Haji anakku. Kasihan kamu, Nak. Betapa menderitanya kamu. Ibu tak kuasa melawan orang ini. Jika ibu mampu, ibu bunuh dia. Biarlah ibu menanggung dosa karena membunuh. Tapi apa yang harus ibu lakukan untuk membelamu, anakku? Ibu tidak mampu. Oh, andainya ayahmu Mada ada di sini, dia pasti menghajar orang ini. Sayangnya ayahmu sudah tidak ada. Oh, mengapa demikian? Demikian buruk nasibku. Mengapa seperti ini hidup kita? Aku benci laki-laki ini. Aku ingin membalasnya. Tapi bagaimana caranya? Hei! Iya. Kenapa malah melamun? Ada apa? Tidak. Bagus. Ada satu lagi. Dengarkan. Mulai sekarang, kau harus tunduk pada semua perintahku. Hah? Membantah sedikit saja, mengingkari atau mengkhianati, tanggung sendiri akibatnya. Aku terpaksa membunuhmu. Ibu takut. Rukmini tak berdaya karena tertekan. Sementara Sang Aji terus-menerus menangis. Rukmini berusaha membujuk agar tidak menangis lagi. Rukmini sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Dia banyak diam karena hatinya tengah guncang. Ibu takut, Bu. Suruh anakmu diam. Ibu takut. Duh, kasihan Sang Aji. Engkau dibentak. Engkau dibentak seperti ini. Padahal aku dan ayahmu tidak pernah sekalipun memarahimu.
kau kami sayang. Sini nak, peluk ibu. Dekat ibu sayang. Aku takut, Bu. Desaku, Ibu. rumahku. Kasihan Mas Mada. Kau terbakar di dalam rumah kita sendiri. Karena Rukmini pingsan, dia tidak melihat bagaimana keadaan rumahnya terbakar. Andaikan dia melihat semuanya, rangkaian kejadian itu, pasti dia tak sanggup berdiri lagi. Ayo, jangan aleman. Masuk ke kotak, cepat. Kita harus berangkat lagi. Jangan sampai aku memaksa. Masuk sendiri dan berbaring. Ayo, aku akan panggul lagi kalian. Ayo cepat, cepat. Jangan sampai ada orang yang melihat dan curiga. Ayo, cepat, cepat. Aduh. Bagus. Sebentar lagi kita akan lanjutkan perjalanan. Ingat, jangan berisik, apalagi menangis. Aku harus naikkan ke punggungku. Ya, berangkat. Kotak penyangga gambang yang berisi Rukmini dan Sang Aji dipanggulnya kembali. Dan dengan langkah cepat, Kodrat kembali melanjutkan perjalanan. Tujuannya ke desa Salakrama. Langkah Kodrat semakin dipercepat. Kalau aku berhasil mencapai batas daerah Banyumas sebelum fajar, amanlah sudah. Tetapi kalau pendeta itu berhasil mengejarku, waduh, ini yang aku tidak tahu. Apa yang harus aku lakukan untuk mengatasinya? Bagaimana ya? Oh, ya. Kenapa aku lupa? Aku ada paman yang tinggal di desa Segaluh. Ya, Paman Jaga Saradenta. Ya, Paman. Apalagi dia adalah bekas seorang kepala pasukan tentara Banyumas. Ketika Perang Giyanti, pamanku sangat benci kepada Belanda. Dan bukan hanya itu, pamanku juga sangat benci kepada semua yang berbau kerajaan, Susuhunan Surakarta. Ya, maklumlah, sebagai salah seorang prajurit Pangeran Mangkubumi, dia juga berpaham, berpendirian, memusuhi Susuhunan Pakubuwono II. Pamanku terkenal berani, tangkas, dan juga sakti. Dan setelah perang selesai, dia diangkat menjadi Gelongdong Segaluh. Ya, aku ingat pamanku. Kodrat adalah laki-laki yang berotak licin. Cara berpikirnya cerdas dan culas. Aku adalah bawahan Sang Dewa Resi yang bekerja sama dengan Belanda.
Tetapi kalau aku bisa menempatkan diri, pamanku pasti mau menjadi pelindungku. Ya, lebih baik aku ke sana saja, ke pamanku. Kalau nanti si pendeta itu datang, biarlah pamanku yang akan menghadapi. Dan aku harus cepat menuju ke sana. Kodrat mempercepat larinya. Dia ingin segera sampai di rumah pamannya, Jaga Suradenta. Duh, Bu, sakit semua, Bu. Bu, sakit. Tolong. Iya nak, sabar ya Sang Aji. Tahan rasa sakitmu. Tenang ya nak ya. Tapi, Bu, aduh sakit semua, Bu. Hei, jangan berisik. Suruh diam anakmu. Ayo, suruh diam. Duh, bagaimana ini? Aku tak ingin laki-laki ini marah dan melaksanakan apa yang tadi diucapkan. Jangan sampai dia bertindak kasar kepada Sang Aji, kepadaku juga. Aku ingin berontak dan melawan. Tapi apalah dayaku. Bu, aduh sakit semua badanku. Bu, sakit Diam dulu ya semua nak. badanku. Sabar ya sayang. Bu, tapi sudah tidak kuat, Bu. Sakit badanku. Tidak kuat, Bu. Sakit badanku. Suruh dia diam, atau akan kulemparkan kalian ke sungai. Suruh diam. Sakit badanku. Ya, Sakit, Bu. apalagi dia. Sebaiknya aku turunkan dulu. Sakit badanku. Ya, mungkin dia memang kesakitan. Sakit, Bu. Nah, sekarang aku harus membuka ikatannya. Tidak ada salahnya. Sudah cukup jauh aku berlari. Aku akan bersabar sedikit menghadapinya. Nah, sudah. Capek ya? Sakit? Istirahat dulu ya. Jangan menangis. Ayo, istirahatlah. Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba dia berubah baik begini? Sudah, istirahatlah dulu. Nanti, kalau sudah hilang sakit dan capeknya, kita berangkat lagi, ya? Pasti badanmu sakit semua. Istirahatlah. Tapi ingat, jangan lama-lama. Kita harus segera berangkat lagi. Gunakan waktu yang kuberikan ini sebaik-baiknya. Pulang, Bu. Bu, pulang. Pulang. Jangan nangis ya nak. Tenang ya. Bu, pulang. Ingat, aku tidak mencabut kata-kataku tadi. Ingat, kalau kamu bikin susah, berisik, dan mengkhianati, maka kalian akan kubunuh. Ayo, kalau sudah hilang sakit dan capeknya, ayo, masuk lagi.
kita akan melanjutkan perjalanan. Ayo. Tanpa berkata lagi, Rukmini dan Sang Aji kembali masuk ke kotak, dan Kodrat kembali mengikatnya. Kemudian setelah dinaikkan ke punggungnya, Kodrat segera bergegas pergi dengan langkah cepat. Menjelang jam 2, tibalah dia di rumah pamannya. Ingat, jangan macam-macam kalian. Bantu aku, supaya tenang. Ingat, ingat. Nah, ini lihat. Berarti ini adalah bagianmu kalau kamu macam-macam. Paham? Semua aman ya? Hah? Aku akan menggedor pintu. Loh, kamu? Iya, Paman. Tolong aku, Paman. Tolong aku. Begitu pintu dibuka dan pamannya berdiri di pintu, langsung saja Kodrat merangkul, kemudian berlutut di kaki pamannya. Dia menangis terseduh-seduh sambil minta tolong. Kodrat bersandiwara. Paman. Hei, kenapa? Kodrat, keponakanku, ada apa? 3 tahun sudah kita tidak pernah ketemu. Kenapa? Begitu ketemu, kamu meratap tangis begini. Ada apa ini? Ada apa? Paman kaget dan sedih mendengar tangismu. Ada apa ini? Ada apa? Coba cerita yang baik supaya paman bisa mengerti. Hati paman ini terguncang, tahu? Tolong aku, Paman. Aku dihina orang. Oh. Aku dikejar-kejar orang, Paman. Aku mau dibunuh. Tolong, Paman. Tolonglah aku. Apa? Paman. Siapa yang berani menghinamu? Siapa? Siapa yang berani mengejarmu? Siapa? Dan siapa yang mau membunuhmu? Siapa? Hamba Adipati Banyumas tidak akan ada yang berani kurang ajar padamu, Kodrat. Tunggu, Paman. Sabar. Jangan marah dulu, Paman. Dengar, Paman. Dia orang asing, Paman. Dia mengenakan pakaian pendeta. Tetapi pendeta begundal kompeni Belanda. Dia menjual dirinya. Ya, menjadi mata-mata Belanda, Paman. Apa?
Mendengar penuturan Kodrat ponakannya, sang paman yang memang membenci benda itu marah tak terkira. Kodrat tertawa dalam hati karena sandiwaranya berhasil. Nah, apa yang akan terjadi dengan paman Jaga Suradenta? Betulkah Hajar Karangpandan akan datang kemari dan bertempur dengan Suradenta? Lalu bagaimana dengan Kodrat, Rukmini, dan sang Aji selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Bende Mataram.